yaitu materi capcut. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di webinar pelatihan desain poster dan video editing spesial Ramadan dengan Figma dan Capcut PC. Pada malam hari ini kita akan memasuki pembelajaran atau materi baru mengenai editing dengan Capcut. Mulai dari pembahasan apa itu Capcut hingga cara mengoperasikan aplikasi Capcut ini. Nah, pada malam ini kita akan mempelajari editing dengan Capcut di PC atau laptop. Nah, kenapa kita pakai Capcut PC atau laptop? Karena menurut kami fitur yang ada lebih lengkap dibanding dengan Capcut HP. Mungkin langsung aja kepada Mas Danis, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Danis ada suaranya nggak, Mas Danis? Halo? Tes. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini saya sebagai pemateri akan membawakan sebuah materi, yaitu apa sih itu CapCut. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran atau materi CapCut pada malam hari ini, mungkin saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu ya. Oke, nama lengkap saya Haji Danis Nurafi. Saya santri asal Jawa Timur, Kediri, Jawa Timur. Nah, saya merupakan salah satu santri Pondok Mahir Teknologi yang telah menempuh 1,5 tahun kurang lebih ya, teman-teman. Dan saya di pondok ini mengambil kelas desain multimedia. Oke. Mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Mungkin kita bisa langsung masuk ke pembelajaran pada malam hari ini. Oke, kita langsung masuk aja ke apa sih itu CapCut. Mungkin banyak teman-teman yang sudah tahu ya, dari tadi mungkin ada yang bisa ngedit tapi masih di mobile atau terus masih bingung yang di laptop atau gimana. Nah, ini mungkin saya akan jelaskan terlebih dahulu ya teman-teman. Apa sih itu CapCut? CapCut adalah aplikasi editing video gratis yang mudah digunakan, dibuat oleh ByteDance. Ini ByteDance ini pemilik TikTok ya, makanya CapCut dan TikTok itu nyambung. Jadi kalau kita selesai ngedit di CapCut, biasanya tuh kayak ada apa sih konfirmasi gitu, apakah ini videonya diunggah di TikTok atau enggak, itu bisa dipilih nanti. Nah, kita lanjut. CapCut memungkinkan pengguna membuat video menarik dengan berbagai fitur seperti pemotongan video, penambahan teks, Mohon maaf Kak, mic-nya Danis agak kenapa-napa. Mohon maaf, tunggu sebentar. Mic Mas Danis agak kenapa-napa. Oke, terima kasih. Mohon tunggu sebentar ya.
Tes, tes, tes. Kan suara saya terdengar? Oh iya, oke. Kita lanjut ke materi ya. Eh, CapCut memungkinkan pengguna membuat video menarik dengan berbagai fitur seperti pemotongan video, menambahkan teks, efek, dan musik, baik di ponsel maupun di komputer. Cocok untuk membuat konten media sosial. Nah, CapCut ini ada dua, yaitu web sama desktop. Yang web itu mirip-mirip kayak yang di HP, jadi kita bisa milih apa, template dan lain-lain. Tapi kalau yang di WA, di CapCut desktop atau yang di laptop itu tampilannya agak beda ya teman-teman. Nanti saya akan jelasin. Oke, kita langsung saja ke slide selanjutnya. Kenapa pakai CapCut? Nah, CapCut populer karena gratis ya, tanpa watermark dan memiliki fitur lengkap seperti efek, transisi, dan template siap pakai. Aplikasi ini ringan, mendukung resolusi tinggi, dan terintegrasi dengan TikTok, menjadikannya pilihan ideal untuk pemula dan editor menengah dibanding aplikasi berbayar atau memiliki watermark. Jadi TikTok ini tampilannya mudah dipahami ya teman-teman, nggak seperti apa, Adobe Premiere Pro. Nah, saya sebelum menggunakan CapCut dulu di sini di pondok ini saya belajar Premiere Pro. Nah, itu bagi pemula atau yang belum pernah belajar video editing dan lain-lain, itu atau UI-nya itu agak susah dipahami ya. Makanya saya sekarang dari Premiere terus pindah ke CapCut karena yang pertama yaitu gratis. Kalau Premiere Pro kan berbayar dia. Terus tampilannya juga ribet juga. Terus kalau nyari transisi juga susah, nyari sound effect juga harus pindah ke YouTube dan lain-lain, download dulu, pokok ribet lah. Kalau di CapCut ini sangat gampang sekali. Jadi tinggal tarik, drag dari sini, tarik, 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 nanti bisa. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan CapCut itu sendiri. Ini menurut pandangan saya ya. Jadi mungkin teman-teman kalau ada pendapat lain ya bisalah di
Tes tes. Suara saya terdengar? Oh, oke. Oke, kita lanjut lagi ya, teman-teman. Mohon maaf tadi, ada kesalahan teknis dari mic-nya agak-agak. Oke, kita lanjut. Kelebihan dan kekurangan CapCut. Ini menurut saya, teman-teman. Oke. Kelebihan CapCut. Yang pertama adalah mudah digunakan, antar muka CapCut sangat intuitif sehingga mudah dipelajari bahkan oleh pemula. Ya, yang tadi saya jelaskan ya, CapCut itu mudah dipahami ya, apa sih namanya, tampilannya buat pemula yang belum pernah ngedit. Jadi ada template yang udah disediakan, terus eh, ada efeknya dan lain-lain, pilihan efek, sound effect dan lain-lain tuh banyak sekali ya teman-teman di CapCut. Nah, terus kita lanjut yang kedua, CapCut itu gratis. Nah, di CapCut ini ya semua fitur dasar CapCut dapat digunakan secara gratis tanpa biaya tersembunyi. Nah, ada fitur-fitur dasar CapCut yang mungkin teman-teman bisa buat apa ya, kayak video vlog gitu-gitu bisa lah buat ngedit pakai CapCut dasar. CapCut ini gratis, nggak bayar. Terus lanjut lagi, fiturnya itu lengkap. CapCut menyediakan berbagai fitur pengeditan video yang lengkap, banyak template dan efek. CapCut menyediakan banyak sekali template dan efek. Nah, CapCut eh, tidak memberikan watermark meskipun versi gratis. Nah, ada tuh aplikasi apa sih namanya? Nah, itu ada aplikasi edit kayak seperti King Master, terus Alik Motion. Itu kalau kita pakai gratisan itu biasanya ada watermarknya, nggak kayak CapCut. Nah, watermarknya tuh di CapCut tuh bisa dihilangin ya teman-teman. Jadi tinggal di delete aja itu udah hilang gitu. Terus lanjut lagi, resolusi tinggi. CapCut memungkinkan pengguna untuk mengekspor video dengan resolusi hingga 1080p. Nah, ini kelebihan-kelebihan CapCut ya teman-teman. Oke, kita langsung lanjut ke kekurangan CapCut. Yang pertama, iklan. Ya, meskipun gratis, CapCut menampilkan iklan yang kadang-kadang bisa mengganggu proses pengeditan. Jadi biasa ya, kalau kita pakai gratisan mesti ada ininya apa, iklan, tiba-tiba lagi ngedit nih serius-serius, tahu-tahu ada iklan. Itu hanya di mobil aja ya, sama di web kalau di laptop. Tapi kalau yang desktop yang kita nanti belajar itu insya Allah nggak ada apa namanya iklannya begitu. Oke, lanjut. Yang kedua, fitur terbatas untuk proyek yang kompleks. Untuk proyek pengeditan video yang sangat kompleks, CapCut mungkin memiliki fitur yang terbatas. Nah, CapCut jadi buat ngedit-ngedit video kayak eh, sinematik yang kayak kompleks gitu, CapCut kurang ya teman-teman. Jadi biasanya kalau pengen ngedit lebih kompleks lagi, mungkin bisa pakai Premiere Pro dan lain-lain. Oke, lanjut. Gangguan akurasi pada beberapa fitur. Beberapa fitur memiliki gangguan akurasi, penghapusan background dan body effect. Nah, maksudnya gangguan akurasi itu gimana sih, Mas?
Nah, gangguan akurasi itu kayak fitur yang di CapCut. Nah, itu kan ada penghapusan background. Nah, itu di CapCut itu mau gratis mau bayar itu susah. Jadi penghapusan background tuh kurang sempurna lah. Kadang bisa, kadang enggak, kadang bagus, kadang enggak, kayak gitu. Oke, lanjut yang terakhir, kinerja pada perangkat lama. CapCut mungkin tidak berjalan dengan optimal pada perangkat Android atau iOS yang lebih tua. Jadi kayak laptop meskipun ya laptop lama terus speknya agak kurang lah. Itu CapCut agak kurang optimal. Kadang nge-lag, kadang nggak bisa kayak gitu. Saya juga ini laptopnya juga laptop lama. Jadi kalau ngedit ya harus sabar-sabar dulu, harus di-render dulu dan lain-lain biar lancar gitu. Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan tools-tools yang sering digunakan di CapCut. Nah, di sini tampilan ini ya yang di laptop ya, yang desktop yang nanti kita akan pelajari. Nah, di sebelah sini ada sort. Terus di sebelah kanannya ada program, sebelahnya lagi ada project, di tengah ini ada tools, terus di bawah dia ada timeline. Nah, ini apa aja sih kegunaannya? Nah, di slide berikutnya akan saya jelaskan. Oke, yang pertama adalah sort. Sort tempat untuk menaruh sebuah video dan foto untuk awal pengeditan. Dan ada beberapa fitur tambahan seperti audio, teks, stiker, efek, transition, caption, filter, dan adjustment. Nah, ini shorts ini biasanya tempat buat video sebelum kita edit ya. Jadi kayak dari folder, terus kita mau di drag langsung dari folder bisa, atau kita tekan import ini, langsung kita pilih video. Jadi kayak kita ngumpulin video ini dulu nih, video mentahannya di source ini sebelum kita mengedit gitu. Nah, terus ini audio nih apa? Teks, stiker, efek, transition, caption, filter, adjustment. Nah, nanti kita jelaskan pas praktek aja biar lebih mudah gitu. Oke, kita lanjut. Nah, program ini tempat untuk melihat hasil video yang telah dibuat dan dengan fitur tambahan seperti rasio video. Nah, program ini adalah hasil video yang sudah kita edit ya, kayak previewnya lah gitu. Terus rasio itu ukuran. Jadi teman-teman kayak dulu nih, teman-teman mau bikin video buat apa dulu nih? Buat YouTube. Nah, nanti bisa pilih rasionya berapa banding berapa gitu. Terus pengen buat video buat TikTok nih. Nah, nanti teman-teman bisa pilih rasionya di sini gitu. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Nah, di sini project adalah panel untuk mengatur segala teknik mengedit sebuah video seperti audio, speed, animation, adjustment. Nah, di sini kayak pengaturan gitu ya teman-teman, kayak pengaturan buat videonya. Jadi kayak audionya nih nanti kayak beatnya itu kenceng apa tinggi atau rendah beatnya, terus speed videonya kayak video kayak bisa dicepetin terus dilambatin tuh pakai speed. Terus animation itu kayak ya animasi dalam video tersebut
Kalau adjustment ini buat pengeditan color grading gitu ya teman-teman. Gitu. Nah nanti mungkin teman-teman kayak kurang paham ya, nanti bisa saya jelaskan pas praktek. Oke, kita lanjut lagi. Nah di sini ada tools. Disinilah tempat alat-alat untuk membantu atau memudahkan dalam mengedit sebuah video dengan tools seperti yang pertama select left word, select right word, undo, reset, split, delete left, delete right, add marker, paste cover, linkage, preview axis, zoom to fit, timeline. Nah, di sini kayak apa ya, alat-alat atau tools yang membantu kita dalam mengedit sebuah video. Nah, ini kan banyak sekali nih ya. Apa ini select? Ini apa sih, Mas? Ini undo, reset dan lain-lain. Nah, kalau saya jelaskan sekarang mungkin teman-teman kurang ini ya, kurang paham. Mungkin nanti saya jelaskan pas praktek saja, biar teman-teman mudah untuk memahaminya. Oke. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah timeline. Timeline adalah area tempat untuk mengatur dan menyusun klip video, audio, teks, dan efek secara beruntun berdasarkan waktu. Di sini teman-teman bisa memotong, menggeser, atau menumpuk elemen-elemen tersebut. Jadi timeline ini kayak apa ya? Timeline ini kayak kita menyusun kayak ya, menyusun video, teks, dan menambahkan beberapa efek ya teman-teman. Jadi di timeline ini kayak tempat kita untuk kerja gitu, mengeksekusi sebuah video buat kita edit. Jadi nanti di situ ada teks, efek, sound effect, dan lain-lain gitu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita masuk ke tips dasar cara editing dengan CapCut. Sebelum kita masuk ke tips dasar cara editing dengan CapCut, mungkin kita rehat sejenak. Mungkin ada teman-teman yang bisa tanyakan, langsung bisa apa namanya chat di kolom komentar. Oh ini ada yang komen ini ya, ada yang tanya, bukan tanya sih, kayak komen aja. Waduh, beda ya fiturnya sama yang di HP. Iya, Mak. Iya, Kak, beda. Jadi yang di yang kita mau pelajari ini lebih kompleks ya. Kayak kalau di HP tuh kayak kalau menurut saya ya itu buat kayak video atau ya video-video yang langsung kayak cepet gitu. Kayak kita pengen langsung post gitu. Kan kalau di HP kan eh, apa sih namanya, tools-toolsnya tuh terbatas ya teman-teman. Jadi nggak sekompleks yang di desktop atau di laptop ini.
yang kita mau pelajarin ini. Kok saya nggak ada suaranya, Kak? Oh, tadi emang saya mute, Kak. Saya matiin. Nunggu teman-teman yang mungkin ada pertanyaan atau enggak. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Iya bener Kak, kalau mau langsung post bagus yang di mobile. Iya bener, itu benar sekali. Jadi kalau pengen langsung post buat apa? Buat postingan IG, buat Reels atau buat story di Instagram atau buat di TikTok itu enak pakai HP ya teman-teman. Tapi kalau pengen buat ya ini tapi kalau pengen buat video YouTube atau buat ya yang lebih kompleks ya intinya ya itu pakai yang desktop, pakai yang uh, di laptop itu lebih banyak toolsnya yang mungkin bisa teman-teman explore gitu. Ya, mungkin kalau teman-teman pernah lihat konten-konten kita di Pondok IG Pondok dan YouTube itu juga kebanyakan rata-rata pakai ngeditnya tuh pakai ini apa CapCut laptop begitu. Kalau nanya soal harga, mungkin pakai fitur CapCut di laptop atau ada cara dapat akses gratis Kakak. Terima kasih. Kalau untuk download di CapCut apa download CapCut buat di laptop itu gratis ya teman-teman. Tapi kalau yang bayar itu fitur-fiturnya kayak buat fitur-fitur tambahan seperti ya nanti kita bisa inilah ekspor nih teman-teman. Kak fungsinya yang icon agar di CapCut buat di PC apa ya Kak? Kok saya pakai ya, Add marker sebelah mana ya Kak? Saya kurang paham. Marker.
Oh iya ya Kak. Mungkin nanti saya bisa saya jelaskan pas praktek pengeditan videonya ya Kak. Kenapa nggak pakai yang selain CapCut Kak? Oh. Tadi kan sudah saya jelasin ya Kak, kenapa nggak pakai selain CapCut? Karena menurut saya pribadi CapCut tuh eh, udah banyak lah fitur-fiturnya. Kayak kalau kita gratisan itu banyak fitur-fitur yang bisa kita eksplor, nggak kayak di Premiere Pro itu susah. Kalau mau nyari sound effect tuh harus ke YouTube, terus salin link ke Y2Med, di download, terus itu masukin lagi ke Premiere Pro, itu ribet lah, harus pindah-pindah dulu. Jadi kalau di CapCut itu gampang, teman-teman. Jadi kita kalau nyari sound effect di CapCut banyak gitu. Nyari efek-efek yang gratis juga banyak dan lain-lain. Begitu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman semua. Oke, mungkin sudah tidak ada yang ditanyakan lagi ya. Nah, semoga pertanyaan tadi yang disampaikan oleh yang dijawab ya oleh Mas Danis itu tersampaikan dengan baik dan semoga tidak membingungkan ya. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, itu bisa langsung aja tanyakan di grup WhatsApp ya. Seperti yang tadi saya bilang, grup WhatsApp itu tidak akan dihapus sampai ke depan-depannya. Jadi apabila ada yang dipusingkan atau dibingungkan, itu bisa langsung aja tanyakan di grup WhatsApp. Nah, sebelum kita memasuki materi praktek dari editing CapCut ini, saya ingin menginformasikan bahwa pemateri dari acara webinar ini seperti Mas Res yang kemarin mengisi Figma dan Mas Danis yang mengisi materi pada malam hari ini adalah santri dari Pondok Mahir Teknologi yang sebelumnya bernama Pondok Informatika Al-Madinah. Nah, alhamdulillah di pondok kami juga sudah menjalankan acara seperti ini setahun sekali. Mulai dari 2 tahun yang lalu, santri programming kami sempat mengajar para guru-guru se-Yogyakarta. Dan setahun yang lalu juga, atau tahun kemarin ya, santri kami juga sempat mengajar di program Kampus Merdeka. Alhamdulillahnya para santri yang masih berumur 17 tahun, 18 tahun, mereka dapat mengajar para mahasiswa dengan baik. Apalagi yang diajarkan itu mahasiswa semester 6 dan mungkin juga semester 7. Dan alhamdulillah juga tahun ini kami masih bisa melaksanakan webinar seperti ini dan insya Allah ke depannya kami akan selalu membagikan ilmu gratis seperti ini. Dan saya ingin menyampaikan satu info lagi. Mohon untuk Mas Danis ya, bisa gantian bagikan layar. Oke, pada kali ini saya akan memberitahukan bahwa pondok kami yaitu Pondok Mahir Teknologi juga sedang membuka pendaftaran di tahun 2025 ini. Ya, pada pondok ini kami juga mempelajari pelajaran seperti Al-Qur'an, fikih, hadis, dan berbagai macam pelajaran Islam lainnya. Dan tidak hanya itu, kami juga mempelajari berbagai macam materi IT seperti videografi, programming,
dan desain grafis itu di sini. Makanya santri kami alhamdulillah bisa mengajar para mahasiswa seperti itu. Nah, apa aja yang didapat dari pondok ini? Nah, setelah lulus itu bisa mendapatkan ijazah SMA ya, bukan paket C, dan sertifikat kompetensi nasional BNSP sesuai jurusan, misalkan masuk jurusan programmer atau jurusan desainer, dan juga mendapat sertifikat dari pondok kami, juga mendapat sertifikat hafalan Quran dan sertifikat TOEFL, surat keterangan kerja atau magang dari perusahaan. Jadi lulus dari sini udah siap di dunia kerja dan di dunia ini. Seperti itu. Bagi rekan-rekan yang memiliki teman, anak, atau saudaranya yang ingin memasuki pondok berbasis IT seperti ini, bisa langsung saja didaftarkan di Pondok Mahir Teknologi. Cari aja di Google Chrome atau di website kalian, yaitu dengan mahirteknologi.com/PSB. Oke, langsung aja enter dan daftar sekarang juga karena kuota sangat terbatas. Mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan saat ini. Saya kembalikan ke Mas Danis. Terima kasih. Oke, teman-teman, terima kasih. Terima kasih buat terima kasih buat moderator yang sudah menyampaikan ini. Ya, hal penting. Oke, kita langsung saja ke tips dan cara editing dengan CapCut. Nah, mungkin sebelum memasuki tips dasar cara editing, mungkin teman-teman bisa mendownload CapCut terlebih dahulu ya. Jadi cara downloadnya tuh masuk. Oh iya, mungkin siapa aja yang sudah download bisa komen di kolom chat. Oh, saya sudah, saya alhamdulillah saya sudah Kak. Alhamdulillah, saya sudah di mobile. Waduh, di mobile ya. Kalau di mobile mungkin nanti teman-teman bisa ngikutin, cuman agak tampilannya agak beda teman-teman. Saya di sini pakainya laptop, bukan pakai mobile. Jadi agak beda lah tampilannya. Ini rata-rata yang sudah download ini pakai laptop apa mobile ya? Bisa ini komen di saya mobile Kak, laptop. Waduh. Nah, kalau yang pakai laptop
mungkin bisa ngikutin ini ya, bisa ngikutin langsung. Soalnya saya pakai laptop juga ini. Yang pakai mobile mungkin tampilannya beda. Oke, kita langsung saja. Yang mungkin belum ada yang belum download atau gimana, kita langsung ke tutorial buat download CapCut-nya. Kita cari download CapCut. Nah, ini ya teman-teman, ada tulisannya CapCut desktop. Nah, ini ada tulisannya unduh gratis. Oke, langsung saja. Mungkin buat teman-teman yang ngikutin ini langsung diklik aja ya teman-teman. Loh, beda. Nah, nanti ini kan tadi udah kita install ya teman-teman. Nah, ini. Jadi dia masuknya ke sini. Terus kalian bisa ke foldernya, ke download. Bentar ya teman-teman. Nah ini baru bener nih. Maaf ya teman-teman, tadi agak ini ribet. Nah nanti kan teman-teman udah selesai download nih tadi di Chrome, di sini muncul kan. Nah teman-teman bisa langsung ke folder sini, diklik langsung 2 kali. Nah iya. Terus nanti ada kayak tampilan do you want to yaitu buat inilah apa namanya install. Nah nanti teman-teman langsung klik yes. Oh ya sebelumnya saya udah menginstal ya teman-teman, jadi saya nggak install lagi, makanya tadi nggak bisa. Oke, kita mungkin langsung aja ya teman-teman ke prakteknya. Soalnya udah banyak yang ini mendownload, udah pada download. Ya udah agak malam juga ini, kasihan yang rumahnya jauh. Oke, kita langsung aja ke tips dasar cara editing dengan CapCut. Yang pertama, buka aplikasi CapCut dan klik Create Project untuk memulai project baru. Nah, ini teman-teman, tampilan awal setelah kita membuka aplikasi CapCut tersebut. Ini CapCut gak harus login ya teman-teman. Ini langsung aja teman-teman bisa langsung create project ini buat nambah halaman editing baru. Nah ini contoh-contoh editing yang udah saya pernah edit. Ini buat konten media sosial pondok di Instagram. Nah, oke langsung aja teman-teman bisa create project. Nah ini tampilan awal sebelum kita mengedit sebuah video. Jadi masih kosongan gini ya teman-teman, masih kosong. Oke. Ya. Udah.
Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini yang kedua, ini klik import untuk memasukkan video atau audio yang akan kalian edit. Lalu klik open agar video masuk ke CapCut. Nah, teman-teman bisa klik import ini buat memasukkan video. Nah, gini. Mungkin jadi di kolom chat itu Kak moderator sudah membagikan aset buat praktek kita dalam mengedit sebuah video di CapCut ini. Mungkin teman-teman bisa mengedit mungkin teman-teman bisa mendownload terlebih dahulu sebelum memasuki materi selanjutnya. Gitu. Jika sudah mendownload, mungkin bisa teman-teman bisa komen di kolom chat. Biar kita segera mulai materi selanjutnya, biar nggak kemalaman. Gimana teman-teman? Udah pada download? Mungkin kita langsung lanjut aja teman-teman, soalnya takut kemalaman. Nanti kalau ada yang kurang paham atau gimana, nanti bisa teman-teman menonton video rekaman ulang pada rekaman video webinar ini. Nanti linknya sudah di-share di WhatsApp. Gitu. Oke, langsung aja kita masuk ke ini materi selanjutnya. Jadi teman-teman langsung masukkan video mentahannya ya teman-teman. Ini diklik, terus klik open. Nah, ini sudah kita masukkan ya teman-teman videonya. Ada dua cara ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa kayak tadi klik import, terus select video yang sudah teman-teman download tadi. Nah, lalu klik open. Itu cara yang pertama. Nah, cara yang kedua, teman-teman bisa langsung pergi ke folder tadi yang teman-teman udah download. Terus klik ini videonya, langsung ditarik ke sini. Nah, itu bisa, ada dua cara. Yang 6 file ya Kak? Iya Kak. Iya Kak, 6 file. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, ke slide selanjutnya. Nah, jika teman-teman sudah memasukkan video, langsung aja tarik video yang sudah kalian masukkan tadi ke tulisan
drag material here. Ke sini ya teman-teman. Oke, kita praktekkan. Jadi ini video yang teman-teman tadi udah masukkan, terus langsung tarik ke sini. Nah, gitu. Ke timeline ya. Oke. Kita langsung aja teman-teman ke slide selanjutnya biar nggak lama-lama. Nah, jika sudah teman-teman tarik tadi ini ya videonya ke timeline ke sini. Nah, teman-teman silahkan atur rasio sesuai kebutuhan kalian. Oke, kita praktekkan. Jadi di sini ada pilihan rasio-rasio yang sudah disediakan oleh CapCut ya teman-teman. Nah, mungkin saya akan pakai rasio buat Reels Instagram ya teman-teman. Pakai 9:16. Nah, jadi segini. Loh, Kak, ini videonya kok kecil. Nah, nanti kita belajar ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini sesuaikan scale video tersebut dengan rasio yang sudah kalian pilih di awal. Nah, yang saya beritahu tadi ya teman-teman. Tadi kan videonya kan kecil tuh. Di sini segi panjang. Nah, teman-teman nanti bisa atur scale-nya di sini. Nah, ini teman-teman bisa atur di sini nih. Nah, ini teman-teman tinggal tarik aja. Tarik di sini juga bisa. Kalau enggak tarik di sini, langsung di sini juga bisa. Nah, terus enaknya di CapCut tuh di gini teman-teman. Jadi ini kita tarik nih ya. Nah, kita nggak usah takut ini apa namanya? Kebablasan apa sih namanya? Apa? Nggak usah takut kebablasan. Jadi di sini kayak ada magnetnya gitu, langsung nempel. Nah, tek gitu. Sesuai rasio yang teman-teman sudah pilih di awal tadi. Gitu. Nah, ini kita gedein segini ya teman-teman. Kita perbesar scale-nya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini tentukan video yang ingin dibuang. Jika sudah, silahkan klik yang berbentuk kayak kurung ini ya teman-teman. Yang di sebelah sini. Lalu klik delete video yang sekiranya tidak dipakai. Nah, di sini video sini udah dipotong ya teman sebelumnya. Tapi mungkin kalau teman-teman pengen tahu cara potongnya itu gimana, nah di sini nih ada split. Ini split nih gunanya buat memotong motong tengah gitu. Jadi kayak gini. Nah, motongnya kayak gini di tengah. Nah, kalau yang ini, yang delete left, dia motong yang sebelah kiri. Gitu. Nah, yang delete right ini sebaliknya, motong yang sebelah kanan. Begitu. Nah, ini tiap-tiap toolsnya ini ada shortcutnya teman-teman. Nah, kalau teman-teman pengen tahu shortcutnya itu apa aja, mungkin teman-teman bisa ini klik di sini ada tulisan shortcut. Nah, ini banyak sekali nih shortcut-shortcut yang mungkin teman-teman bisa pakai. Nah, ada yang belum tahu nih apa sih Kak shortcut itu? Shortcut tuh kayak iya, kayak ini cara cepatnya. Jadi kayak ini apa yang bisa diklik di keyboard kayak umpama nih ini apa delete left itu kan shortcutnya nih key. Jadi langsung teman-teman bisa klik di keyboard huruf key. Jadi langsung kehapus. Jadi nggak usah teman-teman klik-klik sana sini ke sana sini. Teman-teman bisa cepet buat ngelarin editan videonya begitu.
Tapi itu cukup susah buat pemula. Mungkin teman-teman awal-awal bisa inilah belajar klik apa ini dulu, dipahamin dulu. Mungkin ntar kalau udah lama-lama mungkin udah bisa lah lancar gitu. Oke, kita langsung lanjut ke materi selanjutnya. Di sini kita akan menambahkan sebuah subtitle. Caranya klik text, terus lalu klik auto caption, lalu klik generate. Tunggu prosesnya hingga selesai. Oke, kita praktek ya, langsung praktek teman-teman. Jadi teman-teman, di sini kita akan membuat sebuah caption ya teman-teman. Nah, teman-teman langsung klik di sini ada tulisan teks, lalu ke di auto caption ini. Nah, di sini terus ini ada pemilihan ini ya teman-teman, apa bahasanya ya. Nah, teman-teman bisa pilih bahasa Indonesia. Nah, teman-teman langsung bisa klik generate buat menunggu prosesnya. Nah, ini lagi proses ya teman-teman. Ditunggu dulu sebentar sampai prosesnya selesai. Kalau yang laptopnya kenceng ya, itu langsung selesai. Ini kalau laptop saya ini agak lama emang. Udah keluaran lama. Nah, ini udah selesai ya teman-teman. Nah, di sini langsung muncul captionnya ini banyak. Nah, jadi kita nggak usah ini apa namanya, nggak usah klik satu-satu dulu. Kalau di Premiere Pro, kalau teman-teman tahu itu kita harus klik dulu satu-satu terus ngisi kayak ini. Ini juga manual juga bisa ya teman-teman kayak ini. Ini kita tinggal tarik gini. Nah, ini bisa. Nah, kalau di Premiere Pro gitu. Jadi ini ditarik. Nah, terus kita harus tulis manual apa gitu. Apa. Nah, gitu. Jadi nggak ada namanya apa sih namanya? Auto caption. Nggak ada. Jadi harus manual, serba manual gitu. Kalau di CapCut ini udah enak. Nah, itu salah satunya kenapa saya pindah dari Premiere Pro ke CapCut. Di mobile juga ada ini auto caption ya teman-teman. Mungkin teman-teman pakai HP mungkin bisa coba mengikuti. Oke, kita langsung ke materi selanjutnya. Setelah teman-teman ini apa bikin auto caption tadi selesai, silahkan teman-teman kasih template teks yang tidak ada tag pro-nya. Nah, maksudnya tag pro itu apa sih teman-teman? Nah, tag pro itu kayak gini. Nah, yang pro ini harus bayar ya teman-teman. Nah, di sini akun saya ini nggak apa gratisan, belum bayar. Jadi nggak bisa pakai yang kayak gini-gini. Bisa dipakai tapi cuman melihat doang. Tapi kalau diekspor itu nggak bisa. Harus pakai yang pro begitu. Nah, mungkin kita pakai yang gratisan seperti ini ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman bisa ikutin. Nah, ini kita udah klik. Suaranya masuk ke ini, langsung masuk ke ini. Suara ini ya, videonya. Allah berikan hadiah kepada kita di bulan Ramadan. Nah, ini udah selesai ya teman-teman. Kita kasih template apa captionnya. Teman-teman bisa milih yang ini ya, yang gratis nggak ada tag pro-nya ya. Kalau yang tag pro ini nanti nggak bisa buat di render, cuma dilihat doang.
gitu. Apa sih? Oke, kita lanjut ya teman-teman. Lalu coba kalian sesuaikan caption tersebut dengan suara videonya. Nah, ini mungkin videonya sama captionnya tuh agak kurang apa ya? Kurang ini ya, apa? Nggak bareng, nggak sama teks sama video statnya. Oh, maaf ya teman-teman, yang out, bentar, ada yang komen ya. Kak, di situ ada tulisan 5 use left. Maksudnya apa ya, Kak? Oh, yang di ini ya, yang di ini. Kalau punya saya nih, saya belum update yang baru ya, Kak. Mungkin punya teman-teman itu kan baru download terus mungkin udah update lah CapCut-nya. Jadi auto captionnya itu belum bayar, belum pro. Nah, saya kemarin tuh ada dapat notifikasi buat CapCut apa buat update CapCut, tapi saya nggak update karena ya males aja. Soalnya sama aja sih menurut saya, update nggak update begitu. Ya, mungkin saya akan bantu jelaskan ya. Jadi saya juga sempat ada tulisan seperti itu. 5 use left itu mungkin cuman bisa 5 kali atau hanya 5 kata. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu sebenarnya untuk aplikasi yang lama. Saya juga kurang ngerti karena CapCut itu nggak tahu ya, beda setiap laptop. Kayak di laptop saya pribadi, CapCut saya itu CapCut Cina. Jadi bahasa CapCutnya itu Cina semua, bahkan di pengaturannya, gitu. Dan seperti punya Mas Danis di sini, generate-nya itu tidak pro ya. Sedangkan di saya pribadi, generate untuk membuat caption itu pro. Jadi menurut saya kalau rekan-rekan yang apa namanya ingin menggunakan CapCut Pro, bahkan misalkan kalian ada di sebuah pondok atau mengurus sebuah pondok atau perusahaan, itu menurut saya Join Pro itu tidak menyia-nyiakan, cukup bagus dan udah powerful. Karena yang penting itu ada di auto caption ini. Apalagi kalau kayak konten yang ngejar tayang, itu kan harus upload sering-sering. Dan untuk harga per tahunnya itu menurut saya terlalu mahal karena kita kan juga makanya bahkan setiap hari, sehari bisa berapa kali, itu menurut saya oke sih untuk dibeli ya. Ini bukan endorse sih sebenarnya, tapi menurut saya udah worth it, sangat oke digunakan seperti itu. Oke Mas Denis, lanjutkan. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi berikutnya. Sekarang kita klik kanan di ininya ya teman-teman, di videonya ini, di timeline, terus klik videonya, lalu pilih tulisan ekstrak video. Nah, ekstrak video itu buat apa sih, Kak? Nah,
ekstrak audio itu buat ngepisahin antara video dan audionya. Nah, begitu. Nah, ini mungkin kita langsung praktek aja teman-teman. Ini kita klik di sini di timeline, terus kita fill video ini di kanan. Lalu di sini ada tulisan ekstrak audio. Nah, ini kepisah ya teman-teman antara video dan audionya. Begitu. Jadi di sini kita bisa mengedit audionya sendiri dan videonya sendiri begitu. Jadi kayak ini beatnya nih berapa, volumenya ini kita bisa atur nih, mau kenceng mau enggak. Terus fade in ini buat jadi kayak awal masuk awal masuk videonya atau audionya tuh nggak langsung kayak gitu, enggak. Jadi kayak pelan-pelan gitu, ada transisinya gitu, nggak langsung gitu, enggak. Ini buat masuknya fade in. Nah, kalau fade out sebaliknya dari belakang gitu teman-teman. Nah, ini kita juga bisa atur speednya juga. Nah, speed ini kita bisa cepetin, ini bisa kita lambatin gitu teman-teman. Nah, ini juga ada voice changer. Nah, ini voice changer tuh kalau mungkin teman-teman tahu, ini biasanya buat buat konten yang banyak di TikTok ya teman-teman. Kayak buat ngubah suara begitu. Ini banyak pilihannya. Uh, tapi di sini saya nggak akan pakai ini ya teman-teman. Saya juga jarang ngedit juga jarang pakai ini. Soalnya nggak terlalu penting juga sih. Nggak butuh gitu. Biasanya saya pakainya ini fade in, fade out sama ini beatnya kenceng enggaknya. Nah, itu saya sering pakai begitu sama speed. Gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa tambahkan background yang sesuai dengan tema video tersebut. Video kalian maksudnya. Nah, tadi kan udah di-share ini kan linknya kan buat aset-asetnya. Nah, mungkin teman-teman bisa tambahkan backsoundnya ya. Backsoundnya di mana nih? Nah, ini kan backsoundnya kan masih ada videonya ya. Nah, ini caranya sama seperti yang tadi. Kita pisahkan dulu antara video dan soundnya dengan audionya. Caranya dengan klik kanan lalu ekstrak audio. Nah, gitu. Nah, ini videonya kita bisa delete. Tinggal kalau yang pakai laptop ya, ini kalian tinggal klik delete di keyboard atau bisa kalian klik kanan lalu klik delete. Oh, nggak ada. Oh, ada nih delete. Jadi teman-teman bisa klik kanan lalu delete atau ketik di keyboard teman-teman gitu. Oke, jadi caranya begitu ya teman-teman, masukin audio sound background dari awal sampai akhir, terus ngapus videonya juga begitu. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Setelah kalian memasukkan background, kalian bisa mengatur volumenya ya teman-teman. Caranya dengan klik audio yang kalian sudah tambahkan, lalu atur volume sampai tidak melebihi volume audio aslinya gitu. Ya, jadi background tuh gunanya ya itu buat background, buat background.
Nah, biar suara pengisi ini kan di sini kan videonya kan tentang ini ya teman-teman, kajian ya. Nah, biar video biar audio Ustadz Adi Diat ini biar gak kosong-kosong banget gitu, biar ada backsoundnya. Terus ini kita atur volumenya biar backsoundnya sama suara Ustadz biar nggak tabrakan gitu. Jadi ya begitu biar nggak tabrakan. Nah, suara pengisi lebih besar daripada backsoundnya begitu. Oke, kita langsung praktekkan ya teman-teman. Nah, ini kita klik sound yang ini, backsound yang bawah sini ini ya teman-teman. Nah, lalu kita atur volumenya ini. Mungkin teman-teman bisa atur ya segimana teman-teman. Jangan sampai ini ya backsoundnya ngelebihin suara ustadznya begitu. Nah, mungkin segini ya teman-teman. Nah, oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ini agar audio closing lebih smooth, mungkin bisa dimainkan bagian fade out-nya. Caranya dengan klik audio yang mau di fade out, lalu atur sesuai keinginan kalian. Nah, yang tadi sudah saya jelasin di awal ya. Nah, ini mungkin teman-teman bisa mainin fade in, fade out-nya teman-teman. Biar videonya pas selesai sama mulainya tuh nggak langsung ada gitu, duar gitu kan, kaget juga kan yang dengerin. Tahu-tahu keras suaranya. Nah, ini mungkin teman-teman bisa mainkan fade out, fade in-nya. Siapa itu yang angkat tangan? Bisa ini ketik di kolom chat mungkin. Oke, jika teman-teman sudah ini mengatur fade out, fade in-nya, ada di situ. Kita langsung lanjut ke slide berikutnya ya teman-teman, biar nggak kemalaman juga. Nah, ini untuk kayak ini sih opsional sih teman-teman. Untuk mempercantik warna video kalian teman-teman bisa tambahkan adjustment layer ya teman-teman. Caranya klik adjustment lalu drag ke atas video kalian, lalu kalian bisa atur di basicnya ya. Kita langsung praktek aja ya teman-teman. Oh iya, ini kan backsoundnya lupa saya, maaf ya, ini ada yang kelupaan. Nah, ini kan backsoundnya kan panjang ya teman-teman, melebihin videonya ini, video aslinya. Nah, ini mungkin teman-teman bisa potong ya, pakai ini, delete right. Jadi, dihapus yang bagian kanan. Nah, begitu. Tinggal teman-teman klik ini, udah selesai. Nah, ini diatur fade in, fade out-nya juga ya, biar smooth, nggak langsung tahu-tahu mulai langsung ada suaranya, kan kaget juga yang dengerin pakai headset. Nah, mungkin segini ya teman-teman. Nah, kita lanjut yang tadi yang adjustment layer ya teman-teman, buat mempercantik ini videonya. Nah, ini di sini ada tulisan adjustment layer. Nah, teman-teman bisa klik
Nah, ini tinggal diklik lalu ditarik gini. Lalu teman-teman bisa taruh di atas video ustadznya seperti ini. Nah, ini adjustment layer sih buat apa sih Kak? Yaitu buat mempercantik videonya. Jadi kita bisa mengatur di sini nih. Di basicnya. Aduh. Nah, di sini nih. Jadi teman-teman bisa atur temperaturnya, terus tint, saturasi, terus exposure, kontras. Tapi mungkin dari teman-teman ada yang belum paham ya, apa gimana sih cara ngatur ini adjustment layer, gimana sih caranya? Nah, itu emang agak susah ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman belum bisa, teman-teman bisa pakai filter ya. Di sini CapCut juga menyediakan filter. Jadi buat teman-teman yang belum bisa color grading dan lain-lain, nah teman-teman bisa pakai filter yang sudah disediakan di CapCut. Tapi ngambilnya yang gratis ya, yang nggak ada tag pro-nya ini. Kalau yang pro nanti cuman preview doang, cuman ya udah kita cuman lihat di sini doang, tapi nggak bisa diekspor begitu. Nah teman-teman bisa milih nih filter-filter yang sekiranya cocok buat video Ustadz ini apa gitu mungkin. Nah, mungkin bisa teman-teman ini apa otak-atik sendiri ya. Nah, saya pakai adjustment layer aja lah. Nah, mungkin seperti ini ya teman-teman. Oke, maksudnya gampang sih teman-teman. Tinggal kira-kira aja, ilmu desain kan nggak ada yang pasti, tinggal kira-kira aja sesuai selera kalian. Soalnya selera orang-orang tuh beda-beda kadang-kadang begitu. Nah mungkin ini udah ya teman-teman buat adjustment layernya. Jadi yang nggak bisa color grading teman-teman bisa pakai filter di sini. Terus jangan lupa jangan pakai yang ini ya pro ya. Kalau yang pro ini kita harus bayar. Tapi kalau kata saya sih bayar nggak apa-apa sih. Soalnya fitur-fiturnya biar bisa lebih banyak, teman-teman bisa lebih banyak untuk explore videonya begitu. Explore fitur-fitur tools-tools yang berbayar gitu. Gitu. Nah, oke, mungkin kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ini yang terakhir, ini opsional ya, teman-teman. Mungkin kalian bisa menambahkan footage yang sesuai sama isi video kalian. Nah, tadi sudah dibagikan ya, teman-teman, linknya. Nah, itu di situ ada footage-nya. Nah, ini footage-nya, kita langsung praktek aja ya, teman-teman. Nah, ini footage-nya nanti bisa teman-teman download, terus langsung masukin ke sini ya. Terus sesuaiin sama perkataan ustadznya. Jadi kayak footage-nya perkataannya apa, nah nanti footage-nya apa gitu, sesuai sama video ustadznya begitu. Salah. Cut. Benar. Nah, ini kan, nah di CapCut ini bisa nih teman-teman buat apa sih? Timelinenya bisa digede kecilin kayak gini. Nah ini teman-teman bisa geser-geser gini. Atau kalau teman-teman bisa ini apa namanya? Pencet kontrol lalu scroll pakai mouse. Nah, ini bisa juga, tapi itu agak susah sih emang buat pemula. Teman-teman bisa pakai ini sih. Nah, ini tinggal geser-geser aja.
biar kelihatan per detiknya ini, per detik. Ini 10 detik, ini 20 detik, 30 detik gitu. Nah, kita bisa masukin footage-nya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa langsung ke folder, lalu ini kan udah ada footage-nya ya teman-teman. Nah, ini tinggal drag ke sini, ke import ini. Nah, langsung masuk dia. Gitu. Semuanya aja langsung di ini, langsung di ini, di select semuanya gini. Nah, nanti teman-teman langsung taruh di import sini. Nah, langsung muncul semua nanti di sini. Gitu. Nah, kita tinggal ini nih, tinggal dengerin nih, apa sih yang sesuai, footage yang sesuai sama perkataan ustadznya, begitu. Bentar. Hadiah kepada kita di bulan Ramadan. Bulan dosa, kasih sayang, pahala melimpah. Tapi ada hamba yang mengabaikan. Ya, ini biar cepet, ini contoh aja ya teman-teman. Enggak, nanti teman-teman mungkin bisa ini sendiri ya. Ini soalnya udah malam. Kasihan yang ini rumahnya jauh. Soalnya beda jamnya kan. Nah, ini contohnya. Jadi teman-teman bisa ini tarik sama kayak yang tadi sebelum-sebelumnya. Teman-teman tinggal klik terus tarik, di drag, lalu ditaruh di atas adjustment layer ya teman-teman. Kalau nggak bisa ditarik, teman-teman bisa pakai ini import. Nah, ya itu kalau buat nyari di foldernya begitu. Jadi kalau teman-teman buat narik ini dari import ke timeline, nah teman-teman tinggal klik lalu tarik sini. Nah begitu. Terus pastikan footage-nya kalau bisa di atas adjustment layer sama di bawah caption ini ya teman-teman. Nanti kalau di bawah adjustment layer takutnya ininya berubah warnanya, soalnya kan kayak ya ikut kena efeknya nanti gitu. Nah ini contohnya seperti ini ya teman. Nah ini kan nggak pas kan ini, kayak videonya kan ini kecil nih, kayak masih kelihatan kan belakangnya ini. Nah ini teman-teman bisa dimainin di scale-nya ya, tinggal ditarik sini, set, nah udah. Jadi di CapCut itu enaknya gitu, ada kayak ada magnetnya gitu, kita tinggal tarik di pojoknya ini, tahu-tahu langsung udah ngepasin rasionya ini, frame-nya ini, begitu. Nah, ini kan kurang nggak mulus ya teman-teman masuknya ke footage-nya, kayak, nah tiba-tiba langsung muncul gitu kan, kayak kurang aja kan. Nah, ini teman-teman bisa masuk di animasi. Nah, terus teman-teman bisa langsung ini ada fade in yang gratis aja ya teman-teman. Nah, gitu. Jadi kayak video nih, terus tiba-tiba nggak langsung tiba-tiba gitu. Nah, kayak ada prosesnya gitu. Jadi kayak opacity-nya turun dari 0 terus tahu-tahu langsung naik jadi 100 gitu. Nih, kayak gini, terus transparan langsung jadi footage-nya gini. Nah, ini kan di awal. Ini kan kayak fade in, fade out gitu lah teman-teman. Jadi kayak ada in sama out-nya. Jadi kayak ada depan sama belakangnya. Ini kita pindah ke belakangnya. Ini. Set. Nah, udah. Nah, ini kita bisa atur durasinya teman-teman. Nah, ini durasi yang awal. Teman-teman bisa sesuaikan durasi sesuai keinginan teman-teman sendiri ya. Mungkin bisa yang depan agak lama, terus yang belakang yang outnya cepat, atau gimana sebaliknya begitu. Nah, kalau pengen ini ada juga combo. Jadi combo itu apa sih? Combo itu kayak ya depan belakang gitu, dua-duanya combo. Jadi
ngatur satu-satu. Jadi ini langsung. Tapi saya lebih suka yang ini sih, ngatur sendiri-sendiri sih. Fade in, fade out-nya biar gampang. Ya karena kalau di combo itu nggak ada yang ini. Rata-rata kalau combo itu buat ini sih di apa TikTok gitu. Terlalu aneh efek-efeknya tuh kurang lah begitu. Nah, mungkin teman-teman bisa sambil praktek ya. Nah, ini kan ada yang ini kan apa footage-nya ada yang nah, ini kan ukurannya kan gede. Terus ada lagi juga yang mana ya tadi ya? Oh, bukan. Nah, ini juga. Nah, ini kan footage-nya kan nggak sesuai lah, rasionya kan beda. Nah, ini teman-teman tinggal drag ke sini. Terus ukurannya disamain sama frame ini 9:16. Nah, teman-teman bisa langsung tarik biar sesuai sama eh rasio. Nah, ini kan orangnya kan nggak pas tengah nih ya. Nah, ini teman-teman bisa geser nih. Langsung geser aja pakai di sini. Nah, mungkin teman-teman bisa pas tengahin. Nah, seperti itu. Kalau enggak, teman-teman bisa mainin di ini rasio. Apa? Position kok rasio. Salah, maaf, maaf, salah. Rasio ini bisa manual gini atau digeser gini gitu. Nah, itu ya teman-teman. Ini pakai animasinya yang fade out sama fade in. Nah, begitu. Nih kita cepet aja ya teman-teman, soalnya udah malam juga. Kita ke materi selanjutnya. Nah, jika teman-teman sudah selesai dan ingin mengekspor video tersebut, caranya dengan tekan ekspor yang di pojok atas warna biru ini, teman-teman. Nah, ini umpama nih ya teman-teman, umpama nih video, seumpama ini videonya udah selesai ya teman-teman, udah selesai kita edit, udah selesai semuanya lah. Nah, ini teman-teman bisa klik ekspor di sini, di pojok sini. Gitu. Nah, nanti setelah teman-teman klik button atau tombol ini, ekspor yang di atas warna biru ini, maka tampilan akan seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Kalian bisa ganti nama dan memilih folder untuk menyimpan video yang ingin kalian ekspor. Oke, kita coba praktikkan ya, teman-teman. Nah, kalau seperti ini tandanya ada yang pro ya, teman-teman, di sini nih. Nah, kadang tuh gimana ya? Agak ketat tuh agak ini agak ada bugnya, ada errornya. Nih saya kasih lihat ya teman-teman. Ya ini yang tadi yang kena pro tuh yang ini teman-teman, yang pro yang caption. Nah ini, nah di sini ini bugnya ya teman-teman. Ini kan nggak ada tag pro-nya ya teman-teman. Nah pas di ininya, ini namanya, bukan, bentar. Nah pas di animation terus di compose apa sih? Caption. Di captionnya ini dia ini pro, sedangkan di ininya di template-nya dia nggak pro gitu. Nah bugnya tuh di sini. Jadi pas uh, jadi mungkin teman-teman yang di ini yang di animation terus di caption ini teman-teman bisa ganti yang lain kayak ini, mungkin bisa yang nggak ada tag pro-nya. Mungkin bisa kita coba ya teman-teman. Nah nanti jadinya seperti itu, begitu. Terus ini coba kita ekspor. Nah ini masih ada teman-teman. Aduh, bentar. Ah, bentar. Nah,
Kenapa kok masih ada yang Pro? Nah, itu karena itu teman-teman masih ada yang pakai ini Pro. Nah, ini mungkin teman-teman bisa select semuanya kan ini captionnya. Tinggal teman-teman ini klik dari sini, diklik kiri, terus teman-teman drag atau teman-teman tarik dari sini ke ujung sampai depan. Nah, terus teman-teman pergi ke animation, caption, lalu klik ini yang caption yang mungkin nggak ada tag pro-nya teman-teman. Gitu. Nah, ini semuanya udah pakai itu yang ini caption yang ini efek animation yang ini begitu. Nah, jika udah coba kita ekspor. Nah, bisa kan teman-teman? Ini kalau kayak gini nih tandanya kita udah berhasil melewatkan ini tantangan pro. Bug-bug. Ya gitulah. Nanti teman-teman coba-coba sendiri lah ya. Nah, makanya paling enak bayar pro. Soalnya makin kesini CapCut ini lama-lama semuanya pro ini. Iya, nanti kalau mau keluar CapCut, masuk CapCut lama-lama pro ini. Terus lihat preview juga pro. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, ini namanya kita bisa ganti ya teman-teman. Contoh ini ya. Latihan. Nah, ini export tuh ini kayak kita milih folder, kayak nanti ini videonya kesimpan di mana gitu. Ini kita bisa klik ini, ngebal folder. Nah, terus kita taruh di mana gitu. Kalau saya naruhnya di sini, di B. Nah, kalau udah teman-teman udah milih ininya, apa namanya, foldernya, teman-teman bisa langsung klik select folder. Nah, terus ini teman-teman bisa pilih resolusi. Kalau saran saya sih, umpama nih teman-teman bikin video formatnya videonya 1080p. Nah, diusahakan teman-teman pas ngedit resolusi yang pas ngedit pakai CapCut ini pas diekspor itu pakai gimana sih ngomongnya? Nah, resolusinya pokoknya disamain ya teman-teman. Jadi pas teman-teman ngambil video sama pas teman-teman ngedit tuh diusahakan sama format. Oh ya, gini. Misalkan teman-teman ngambil videonya 1080 nih. Nah, pas diedit teman-teman pas ekspor juga 1080. Jangan pakai yang 2K atau yang 4K. Jangan. Hasilnya sama aja tapi format ukuran filenya tuh lebih besar. Nah, begitu. Jadi berat. Begitu. Jadi disesuaikan lah dari pas bikin videonya sama pas edit videonya begitu. Terus ini nggak usah diganti-ganti ya teman-teman. Nah, ini kan ada banyak nih. Nah, ini nggak usah diganti-ganti, udah gini aja. H264. Nah, ini saya juga kurang tahu sih. Oh ya. Oh, kalau pakai yang ini nggak bisa ditonton buat di Windows. Begitu. Nah, saya nggak pernah nyoba-nyoba sih. Saya seringnya pakai yang ini. Jadi udah bawaan. Nah, ini formatnya MP4 jelas. Terus frame rate-nya pakai yang 30 aja. Ya ini sama sih. Jika kalau teman-teman ngambilnya videonya 30 fps ya ekspornya 30 fps. Kalau pakai 60 fps ya 60 fps.
sama kayak resolusi video ini. Begitu. Nah, ini audio ini kalau teman-teman ini nyalain biru-birunya ini buat audio. Nah, nanti dia pas diekspor video sama videonya sendiri, terus audionya sendiri, beda-beda folder gitu. Tapi ini nggak usah lah, nggak usah di ini lah, nggak usah diotak-atik biar gini aja begitu. Nah, ini kalau udah teman-teman udah selesai ngatur-ngaturnya, teman-teman bisa klik export, terus tunggu. Nah, ini udah ini ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa, nah ini kan teman-teman bisa ini open folder ini buat buka folder, buat buka video yang sudah teman-teman simpan tadi. Jadi tadi teman-teman kan udah memilih folder di mana gitu kan, di B terus di apa gitu. Nah, ini di open folder tuh gitu. Jadi teman-teman langsung menuju ke folder yang video yang udah disimpan di folder. Nah, udah ini. Nah, ini kan udah selesai teman-teman materinya. Nah, di sini kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan, teman-teman bisa tanyakan di kolom chat. Begitu. Nah, itu ada yang angkat tangan. Gimana? Yang angkat tangan bisa chat aja teman-teman. Ini ada yang nanya teman-teman. Ini pondok ada cabang kah? Untuk saat ini nggak ada ya teman-teman. Ya udah jadi. Oh, ini ada yang tanya ini. Kak, bagaimana agar video hasil yang dipotong tetap smooth setelah diekspor? Maksudnya ditambah video yang kedua, tidak ditambah animasi. Terima kasih. Kalau di HP kurang smooth rasanya. Masuk page. Ini maksudnya gimana Kak? Nggak ditambahkan dua video ini video asli sama atau gimana biar smooth gitu apa gimana? Oh iya deh. Mungkin Kak Angga bisa ini apa chat apa bisa ketik di kolom chat. Oh ini ada Kak Rahmat. Kak, untuk menghapus background pada suatu video gimana Kak? Oh iya, saya lupa, maaf. Nah, cara buat menghapus background tuh gini ya Kak, Kak siapa tadi namanya? Saya lupa. Nah, itu caranya gini teman-teman. Teman-teman tinggal klik video ini yang ingin teman-teman hapus backgroundnya, lalu ke video, lalu ke remove BG. Nah, di sini ada tulisan auto removal. Nah, di sini ini juga salah satu bug ya CapCut ya teman-teman. Tadi di awal saya sudah jelaskan kekurangan CapCut itu masuknya. Jadi kadang CapCut ini
kita coba dulu aja ya, baru nanti saya jelasin. Nah, ini masih proses teman-teman, ditunggu sampai prosesnya selesai. Nah, kadang ini auto removal ini kadang bisa, kadang enggak. Kadang bisa tapi jelek gitu. Backgroundnya apa ya? Kayak ke remove-nya tuh nggak sesuai sama ekspektasi yang kita inginkan. Asik. Jadi nggak sesuai sama keinginan kita gitu. Begitu. Nah, ini maaf agak lama ya, soalnya laptop saya ini laptop tua, makanya lama. Kalau laptop teman-teman kenceng apa bagus apa RTX 4090 gitu, insya Allah 1 detik langsung bisa begitu. Nah, ini salah satu bugnya CapCut ya teman-teman. Mungkin nanti kalau udah selesai teman-teman bisa lihat hasilnya kayak gimana gitu. Soalnya ini kadang bisa kadang enggak. Sambil menunggu ini selesai, saya jawab pertanyaan yang lainnya ya teman-teman. Lebih enak pakai Premiere Pro atau CapCut? Soalnya saya masih pemula juga. Kalau saran saya sih mending pakai CapCut dulu ya Kak. Soalnya kalau Premiere Pro yang pertama bayar per bulan. Kalau nggak salah per bulan tuh bayar. Oh ya, bayar bukan per bulan, sorry maaf, setahun. Setahun tuh harus bayar. Terus apa sih namanya antar mukanya apa sih UI tampilannya itu profesional banget gitu. Jadi kalau buat pemula itu kayak kurang aja menurut saya ya ini. Saya awal belajar editing video itu langsung pakai Premiere Pro. Wah, itu susah banget itu awal-awal. Jadi buat mahamin ini pakai ini gimana itu susah. Tapi kalau teman-teman pengen ngedit video itu sangat kompleks sekali, benar-benar kompleks. Nah, itu ya apa film Marvel, Avenger dan lain-lain itu pakai Premiere Pro itu bisa. Itu harus. Soalnya kalau pakai CapCut nggak bisa, aneh begitu teman-teman. Nah, terus ada yang nanya lagi nih, gunanya yang ikon biru-biru di samping ikon mikrofon itu apa ya Kak? Ikon biru. Bentar, saya nggak hafal Kak. Ikon biru. Oh, ini. Oh, ini yang turn off main track magnet. Ini ya turn main track. Ya, ini namanya main track. Turn off ini mati ya teman-teman. Kalau kita tekan nih on. Iya ding, ini mati. Ya kebalik, sorry. Ya, ini kalau ini kita klik ini mati. Jadi ini buat ini. Nah, ini kan video yang ini cover ini ada tulisan cover di sini, lulusannya sini. Nah, ini kalau main tracknya kita offin, nah ini dia nggak bisa digeser-geser. Nah, ini kalau kita onin, nah ini magnet gitu, kayak magnet gitu. Jadi dia balik lagi ke depan begitu. Kalau garis-garis video.
Oh, oh ini teman-teman. Kalau eh kalau ini kalau ini kita aktifin nanti ini kayak ada garis-garis hijaunya ini. Saya nggak pernah pakai sih ini. Nggak ini soalnya aktif terus jadi nggak ngeh gitu teman-teman. Jadi kayak kalau ini diaktifin ini kayak muncul garis-garis hijau ini. Nah ini magnet-magnetnya gitu. Nah kalau ini di offin ya udah dia ngalir aja gitu, gitu. Ya mungkin eh, insya Allah bisa menjawab pertanyaannya ya. Oke kita lanjut lagi. Nah ini dari Kak Angga tadi ya yang nanya tadi ya. Mas misalnya video latihan malam ini, videonya dipotong lalu antara keduanya tidak pakai animasi, tapi setelah ekspor asli videonya. Oh, iya ya paham paham. Misalnya kan kayak gini ya Kak, ini video, aduh kok mati? Oh iya ding. Bentar ya Kak Angga, ini jawab pertanyaannya yang nanya Remove PG tadi ya. Jadi, nah ini salah satu bugnya CapCut ya teman-teman. Ini kan tadi kan kita sudah melakukan remove BG ya. Malah yang ke remove malah semuanya. Jadi malah nggak kelihatan. Nah ini salah satu bugnya. Jadi kadang di remove BG tuh bisa, kadang enggak. Gitu. Tapi kalau di laptop saya, kalau di punya saya ini di remove remove BG-nya tuh nggak bisa sama sekali. Jadi kalau di remove, di auto removal, dia malah hilang hitam gini, nggak ada apa-apa gitu. Oke, kita langsung pertanyaannya Kak Angga tadi ya. Jadi Kak Angga tadi kan ini nanya apa namanya eh, satu video dipotong terus kalau diekspor tuh semut apa enggak gitu ya Kak ya. Nah tetap semut Kak. Yang penting videonya nyambung dari sebelumnya. Ini kayak gini nih. Kita potong tengah nih ya. Ini kalau diekspor dia sama aja Kak, nggak kayak dipotong gitu. Asal ininya apa antara videonya ini rapet terus fitur ininya diaktifin sama fitur magnetnya ini diaktifin begitu. Jadi dia antar auto ini rapat sendiri, ada magnetnya gitu. Gitu Kak Angga. Oke, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Kak, untuk menu di BG Chrome Key itu fungsinya buat apa ya Kak? Apakah bisa juga digunakan untuk menghapus background yang ada di screen-nya? Ya, itu benar Kak. Iya, mau hitam, mau hijau, mau biru, tuh bisa. Asal satu warna. Ini kan Chrome Chrome Key itu bisa memakai. Ya, coba kita ini ya. Nah, kayak gini. Ini yang keselek warna putih kan ya teman-teman. Nah, ini yang kehapus warna putih. Kalau kita select warna coklat, nanti yang kehapus warna coklat. Ini kayak buat ngapus green screen gitu teman-teman. Kayak mau green screen, mau black screen, mau white screen, blue screen. Nah, itu bisa dihapus. Begitu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Dari siapa ini? Nanti misal mau buat satu video kayak gini, butuh waktu berapa lama, Kak? Kalau saya pribadi sih ini cepet ya teman-teman. Mungkin ya berapa ya? Mungkin 3 jam, 2 jam selesai bisa gitu. Soalnya kalau teman-teman udah kebiasaan nih ngedit ya, teman-teman ntar kayak bisa nyari tes.
Cek. Oh, enggak. Belum enggak. Oh, kita lanjut lagi teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah kebiasaan ngedit video, nah itu teman-teman akan ini apa sih kayak nemuin, oh cara ngedit tuh gampang, langsung gini gini gini, kayak nemuin cara sendiri gitu, cara-cara sendiri gitu, nemuin gimana caranya ntar teman-teman tahu sendiri gitu. Ini kayak ini orang-orang nih bikin ngedit video kayak gini nih. Nah, tapi teman-teman bikin dengan cara teman-teman sendiri. Lebih cepat dan hasilnya tuh sama aja. Lebih bagus juga kadang begitu. Kalau teman-teman sering-sering ngedit gitu ya. Nanti seperti itu. Kalau render video di MacBook Air, aduh butuh berapa lama? Waduh, saya kurang tahu ya. Maklum laptop saya Windows. Saya kurang tahu. Mungkin itu aja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga dalam pertemuan malam kali ini ada hikmah-hikmah yang bisa teman-teman ambil ya. Oke, mungkin itu. Terima kasih yang sudah mengikuti webinar pada malam hari ini. Dari saya selaku pemateri undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Mas Danis ya telah menyampaikan ilmunya yang semoga bermanfaat untuk teman-teman yang hadir pada malam ini. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, bisa langsung aja dirundingkan di grup yang sudah ada. Dan mohon maaf atas kurang dan lebihnya pada hari kemarin dan hari ini. Nah, sebelum saya tutup, saya mau nanya nih ke teman-teman. Pengen gak sih ada acara kayak gini lagi, webinar seperti ini untuk melanjutkan materi yang kemarin dan hari ini ke depannya. Nah, jika ingin ada ya, jika ingin melanjutkan materi kayak gini lagi, ya mungkin kami akan mengadakan materi seperti ini lagi. Nah, ada yang komen nih, gasin sih, ya, gasin. Nanti mungkin kedepannya kita akan adakan acara seperti ini lagi untuk melanjutkan materi yang kemarin seperti desain di Figma dan materi seperti malam ini mengedit dengan capcut PC seperti itu. Oke, sebelum saya tutup ada yang nanya, Kak, di capcut bisa mendeteksi copyright kah? Setahu saya gak bisa ya, karena untuk mendeteksi copyright itu biasanya kalau capcut mobile setahu saya bisa, tapi kalau capcut desktop itu nggak ada fiturnya, dia langsung jadi sendiri karena udah berapa kali konten-konten yang ada di pondok itu kena copyright untuk backsound ya. Makanya kenapa tetap bisa upload ya, karena diakalinnya gimana, ekspornya tanpa backsound dan kita menggunakan backsound yang langsung ada di aplikasinya. Misalkan kita uploadnya ke TikTok, kita uploadnya ke IG atau Facebook. Nah, seperti itu. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk rekamannya itu bisa kami berikan pada besok pagi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Selamat malam. Ya, sama-sama.